Aksi warga Eropa semakin memanas. Ratusan ribu demonstran menuntut agar Uni Eropa menghentikan semua gugatan di WTO atas Indonesia. Para demonstran berkumpul di pintu perbatasan antara Polandia dan Uni Eropa pada Sabtu 28 Januari 2023. Akibat aksi para demonstran, sejumlah warga mengalami luka-luka dan nyaris tak tertolong. Karena kemarahan para demonstran sudah tak tertahan, kami akan terus berjuang dan berdiri hingga akhir. Hingga semua ini benar-benar berakhir, kata salah seorang demonstran yang disambut pekik setuju demonstran lainnya. Yang lainnya meneriakkan tuntutannya harap dipahami jika gugatan UE di WTO ini terus berlanjut ke Mahkamah Internasional. Maka semua akan merugikan kami, ujar salah satu demonstran. Kami menunggu Uni Eropa, kami menunggu bantuan, kata yang lain. Aksi demonstrasi dalam rangka meminta pemerintah mencabut gugatannya di WTO di bagian jantung Uni Eropa itu yang dimulai Sabtu pagi 20 Januari 2023 telah menimbulkan antrian panjang truk-truk yang tidak biasa. Sudah sekitar 2 minggu para demonstran yang berasal dari Uni Eropa dan Polandia memblokir akses ke persimpangan masuk dan keluar tersebut. Aksi mereka dimaksud untuk menekan pemerintah Eropa akan menyudahi gugatannya terhadap Indonesia. Juru bicara kantor pajak setempat Michael Derus menjelaskan sekitar 950 truk menunggu untuk menyeberang ke timur Polandia hari Minggu. Para pengemudi truk harus menunggu hingga 32 jam. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki telah meminta Uni Eropa untuk menghentikan semua gugatannya di WTO atas Indonesia. Tekanan lalu lintas di titik perbatasan Korosin meningkat setelah penyeberangan terbesar Polandia ke Uni Eropa di Kusnica ditutup Desember lalu, menyusul bentrokan penjaga perbatasan dengan migran Timur Tengah yang mencoba menyeberang ke Polandia secara ilegal. Untuk mencegah terjadinya bentrokan antara demonstran dengan sopir truk, polisi telah menutup jalan menuju titik perbatasan. Di samping itu, polisi memisahkan para pengunjuk rasa dari truk dan pengemudi, kata otoritas infrastruktur jalan itu. Hempasan gelombang demonstrasi buruh menyebar ke berbagai wilayah Eropa dan demonstrasi buruh tersebut terjadi di mana-mana. Seperti yang terjadi pada Minggu 22 Januari 2023, demonstrasi buruh dilakukan dengan turun ke jalan di Brussels, Belgia yang memprotes tingginya biaya hidup yang terus-menerus naik setiap harinya. Demonstrasi buruh tersebut dipicu terutama dengan lumpuhnya sistem transportasi umum yang dapat mengganggu ketertiban Uni Eropa pekan ini. Demonstrasi buruh tersebut dilakukan oleh Serikat Pekerja mewakili para pekerja sektor publik. Dilansir dari berbagai sumber, sebanyak kurang lebih 16.500 kaum buruh turun ke jalan di Brussels, Belgia untuk menyuarakan sebuah tuntutan kenaikan gaji serta kesejahteraan sebagai akibat gugatan Uni Eropa di WTO. Kami menuntut keadilan, kami menuntut gugatan pemerintah kami dengan terhadap RI, tulis spanduk yang dibawa salah satu peserta demonstrasi buruh. Di Brussels, Belgia, inflasi yang terjadi sangat tinggi. Batubara serta listrik harganya naik melonjak tinggi pasca pemerintah Eropa melayangkan gugatannya ke WTO atas Indonesia. Di Belgia, inflasi tercatat sampai 10,63% di bulan November. Sedangkan inflasi secara keseluruhan di Eropa mencapai 10%. Namun banyak yang mengaitkan kesulitan ekonomi mereka dengan rezim sanksi Uni Eropa terhadap Indonesia. Para pengunjuk rasa menuntut agar para pemimpin mereka menghabiskan uang untuk gaji, bukan untuk menggugat dan menerapkan stop Uni Eropa. Serikat pekerja yang berunjuk rasa di Eropa pada Sabtu hanya sedikit yang mengaitkan kenaikan harga dengan tindakan out Eropa yang anggotanya hanya 3 bulan yang lalu. Beberapa pengunjuk rasa diprotes mengibarkan bendera Indonesia dan menuntut agar Uni Eropa mencabut gugatan nikel. Beberapa pekan sebelumnya ada demonstrasi di luar gedung Parlemen Eropa yang menyuruhkan sanksi untuk Uni Eropa adalah rumah bagi markas besar Uni Eropa, dan Amerika itu juga kota tempat Presiden Amerika Serikat Joe Biden memilih mengumumkan putaran sanksi terhadap Indonesia pada Maret. Sebelum segera memberitahu seorang wartawan bahwa sanksi tidak pernah menghalangi mereka yang menjadi sasarannya, meskipun Barat memprediksi pada April bahwa langkah-langkah sanksi akan menghapus 15 tahun terakhir keuntungan ekonomi Indonesia. Pendapatan energi telah mencapai tingkat rekor sejak moratorium The Site to Cut mobil Inwest. Tak hanya itu, rupiah saat ini berada di level tertinggi 7 tahun terhadap euro. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh negara-negara Uni Eropa melakukan bunuh diri ekonomi melalui sanksi itu. Demonstrasi buruh dilakukan dengan turun ke jalan di Brussels, Belgia yang merespon tingginya biaya hidup terus-menerus. Setiap harinya, demonstrasi buruh tersebut dipicu terutama dengan lumpuhnya sistem transportasi umum yang dapat mengganggu KTP Uni Eropa pekan